Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini saya ingin menunjukkan sebuah gambar. Menurut Bapak Ibu, ini angka berapa? Angka 9. Oke, kita simpan ini angka 9. Lalu, kalau ini angka berapa? Nah, di saat ini kita mendapatkan dua angka 9 dan angka 6. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, penjaga kehidupan kami, yang terus menjaga, terus melindungi, bahkan menaungi setiap perjalanan kehidupan yang kami tapaki dan jalani. Terima kasih untuk penyertaan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang masih terberi bagi kami, sehingga selama 6 hari Engkau mengizinkan kami semua melakukan setiap tugas dan menjawab pekerjaan pelayanan kami. Dan terima kasih untuk kesempatan di saat ini, di pagi yang indah ini, Engkau menyatukan kami semua di dalam satu persekutuan bersama untuk terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan mendasari persekutuan yang telah tercipta, kami ingin membaca, kami ingin belajar, bahkan merenungkan sebagian kecil dari isi sabda kebenaran firman-Mu yang kami yakini bahwa akan menjadi lentera indah dalam setiap perjalanan kehidupan yang akan kami jalani dan tamati. Tapi kami manusia yang penuh dengan kekurangan dan dosa, kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun bahkan melingkupi kehidupan kami, sehingga firman yang akan kami baca, firman yang akan kami renungkan secara bersama, dapat kami mengerti dan pada akhirnya akan terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Hamba-Mu ini Bapa, yang penuh dengan begitu banyak kekurangan karena dosa dan keterbatasan, kami mohon kepada-Mu, berkatilah mulut bibir hamba-Mu, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah betul firman yang ingin Engkau beritakan dan nyatakan kepada kami semua. Berfirmanlah ya Allah Bapa dari tempat-Mu yang paling kudus, karena di saat ini kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kitab kita di saat ini berdasarkan mercusuar diambil dari kitab Ester. Kitab Ester pasal yang pertama. Kitab Ester pasal yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Ester pasal yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Jikalau kita sudah mendapatkannya, marilah di saat ini kita membacanya secara berbalas-balasan. Firman Tuhan berkata, Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda menyampaikan kekayaan kerajaan dan Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja.
mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat penuh rupanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang alis bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Apakah yang harus diperbuat atas ratu Wasti yang menurut undang-undang karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sia-sia? Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memuka itu. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sedemikian jauh bacaan Alkitab kita yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarnya dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di saat ini kita bersama mendapatkan suatu kisah tentang dari salah satu raja yang pada waktu itu adalah raja yang sangat luar biasa besar, Ahasiweros. Kekuasaannya meliputi 3 benua, mulai dari India sampai Ethiopia, 127 wilayah. Dan pada masa pemerintahannya yang ketiga, bersama dengan sang ratu yang bernama Ratu Wasti, dia mengadakan sebuah pesta. Pestanya Bapak Ibu bukan sembarang pesta, bukan pesta yang sekedar seperti kita lakukan, yang seperti pesta makan, tapi ini adalah pesta perjamuan, terkhususnya perjamuan minum. Bahkan raja memerintahkan agar tidak ada batasan. Mau minum sampai mabuk kek, terus mau minum dari mabuk mau minum lagi kek, mau minum mabuk sadar lagi, minum lagi, terserah. Tidak ada aturan, tidak ada larangan. Dan tahukah kita, itu dilaksanakan selama 180 hari. Kalau dibuat dalam sistem kalender kita, maka itu sekitar 6 bulan, setengah tahun. Luar biasa itu anggur dibuang-buang. Luar biasa persiapan
bahkan luar biasa begitu banyaknya orang yang digerakkan untuk dapat mempersiapkan pesta yang sangat luar biasa ini. Raja Ahasiweros ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah penguasa dunia, sehingga dengan mengadakan pesta selama 6 bulan, dia ingin agar semua orang menyadari bagaimana begitu agungnya seorang Raja Ahasiweros. Tapi pestanya tidak hanya selesai sampai itu saja. Ada 2 bagian. Setelah bagian pertama, selama 6 bulan yang dihadiri oleh para wakil dari 127 daerah, bahkan semua pembesar-pembesar, bangsawan-bangsawan yang ada, dia mengadakan lagi pesta selama 7 hari di dalam tempat kediamannya, Benteng Susa. Di situ selama 7 hari, menariknya dia undang para masyarakat biasa, mulai dari orang kecil sampai orang besar, dia undang. Dan yang membedakan antara perayaan pesta minum selama 180 hari dan juga pesta minum selama 7 hari adalah penjelasan dari kitab Ester yang menggambarkan bagaimana raja menyediakan tempat itu dengan pernak-pernik yang menggambarkan keagungannya. Oh, begitu banyak harta yang dipamerkan, sehingga rakyat yang melihat semakin terpesona, semakin menaruh hormat, karena raja yang mereka sembah, raja yang mereka puja, bahkan raja yang mereka ikuti adalah raja yang penuh dengan kekuasaan dan juga keagungan. Semakin tinggi ego dari Raja Ahasiweros. Dan ketika di saat itu sang ratu ternyata mengadakan pesta sendiri, tidak dihadiri oleh raja, tidak dihadiri oleh para wakil dan 127 daerah, tapi dia dihadiri oleh para dayang-dayangnya. Bisa jadi ini adalah sebuah pesta privasi, pesta pribadi oleh sang ratu. Bisa jadi untuk merayakan kehidupannya, bahkan mungkin untuk menunjukkan kepada para istri dari para bangsawan, oh saya tidak kalah dengan raja, saya juga bisa mengadakan pesta. Di sini kita bisa mendapatkan sebuah gambaran 2 orang yang penuh dengan kuasa, 2 orang yang penuh dengan keagungan sedang mengadakan sebuah pesta. Permasalahannya timbul ketika Raja Ahasiweros yang tengah dimabukkan dengan berbagai macam pujian, dengan berbagai macam pengagungan, merasa dia harus menunjukkan kecantikan dari Ratu Wasti. Rasanya ketika mereka sudah memerintah selama 3 tahun, maka rakyat pasti sudah sering melihat kecantikan dari sang Ratu Wasti. Tapi di saat ini, untuk memenuhi keegoan dari sang ratu, dari sang Raja Ahasiweros, dia memerintahkan para panglima-panglimanya untuk memanggil Ratu Wasti. Dan ketika dipanggil, kita bisa baca Ratu Wasti menolak. Mengapa begitu? Karena Ratu Wasti sadar perintah dari raja adalah membuat dirinya agar menjadi objek. Orang-orang melihat dari atas kepala, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Siapa yang suka dilihat? Siapa yang suka ditaruh di dalam satu akuarium, lalu kemudian kita melihat ke kiri dan ke kanan? Oh dia salah lenggok, oh salah. Oh dia salah angkat jari, oh salah. Ratu Wasti tidak menginginkan agar dirinya menjadi objek dari Raja Ahasiweros. Bapak Ibu, lalu kita tahu apa yang terjadi. Ahasiweros di tengah-tengah rasa ego yang begitu tinggi, ketika penolakan itu terjadi, egonya terluka. Dia marah, dia merasa terhina, dia merasa apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti adalah sebuah penghinaan yang sangat luar biasa besar bagi seorang raja yang begitu diagungkan oleh rakyatnya. Lalu kemudian dia mencoba mencari jalan agar ego yang dia miliki itu dapat terus dipertahankan. Nah, para pengawalnya, para pemberi masukannya, orang-orang yang selalu berada di sekitarnya adalah orang-orang yang pasti akan selalu memberi makan ego dari sang raja, ya kan? Tidak mungkin mereka menolak apa yang ditanyakan oleh raja.
pasti apa yang ditanyakan oleh raja itu mereka setujui dengan memberikan jawaban yang sama yang diinginkan oleh raja. Dan betul saja jawaban yang diberikan oleh para pemuka-pemuka itu, para penasihat itu, membuat ego raja yang sebelumnya terluka kemudian dapat diobati. Raja mengeluarkan titah agar Ratu Wasti yang selama 3 tahun mendampingi kehidupannya, memerintah, bahkan berperang dengan setia mendampingi, dilengsarkan karena dia tidak mau untuk bersama datang menunjukkan kecantikan. Banyak penafsir melihat kisah antara Raja Ahasiweros dan Ratu Wasti ini sebagai gambaran dengan bagaimana perilaku atau tingkah laku yang dihasilkan karena kita berada di dalam ketidaksadaran. Dulunya malu, dulunya tidak sadar. Yang mereka mau adalah bagaimana menunjukkan apa yang mereka punya. Orang harus ikut apa yang mereka suka. Tapi di saat ini saya ingin membawa kita lebih dalam lagi untuk memahami dan mengerti tentang bagaimana kehidupan dari kedua orang yang sangat penting pada masanya ini. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah kehidupan dari Raja Ahasiweros dan Ratu Wasti adalah gambaran kehidupan kita sebagai satu persekutuan, baik sebagai keluarga, baik sebagai persekutuan pelayanan, atau bahkan di dalam persekutuan kita ketika berada di dalam pekerjaan kita. Kita suka agar dipahami, kita suka agar diikuti, kita suka agar didengarkan, tetapi kita tidak mau memahami dan mengerti perasaan dari orang lain. Lalu dampaknya apa? Dampaknya kita bisa lihat bersama, perceraian, perpisahan, bahkan bertengkar. Akhirnya apa? Pisah. Karena satu dengan yang lain tidak mau saling mengerti dan memahami tentang apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, jumlah anggota jemaat kita itu 344 orang. Dan setiap pribadi punya kepribadian masing-masing. Manusia itu punya 4 pribadi. Dan setiap pribadi itu setidaknya punya 2 kepribadian. Coba kamu coba. Berarti dalam gereja ada sekitar 2.000-an kepribadian orang. Belum lagi latar belakang yang berbeda, belum lagi pendidikan yang berbeda, belum lagi keadaan keluarga yang berbeda. Kalau kita mau berani menilai kehidupan seseorang, kalau kata ilmu psikologi, minimal kita harus tinggal 3 hari 3 malam bersama dia, satu kamar, kemudian satu tempat makan, pokoknya satu rumah, baru kita berhak untuk menilai kehidupannya. Kalau kita hanya menilai dari luar aja, lalu dengar cerita dari orang lain tentang kehidupannya, maka di sana ego kita yang diisi, ego kita yang terus-menerus kita ikuti. Akhirnya apa? Pelayanan persekutuan yang seharusnya menjadi sebuah wadah bagi kita untuk bersama bertumbuh bersama, bagi kita untuk dapat mengerti dan memahami tentang kasih Allah, malah terciptanya perpecahan. Kadang-kala perpecahan itu tercipta karena kita tidak mengerti dan memahami tentang apa yang dirasakan oleh orang lain. Kisah Raja Ahasiweros dan Ratu Wasti menjadi sebuah peringatan bagi kehidupan kita sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah persekutuan dalam memahami dan memaknai tugas tanggung jawab kita. Baik kita sebagai seorang istri, baik kita sebagai seorang suami, baik kita sebagai seorang anak, bahkan sebagai orang tua lansia. Kita terajak untuk mengerti dan memahami bagaimana perasaan dan kehidupan orang lain. Sehingga daripada itu,
kita dapat menilai. Bahkan penilaian kita bukan hanya karena apa yang kita suka, tetapi lebih dalam lagi, kita menaruh empati. Bukankah itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya selama 3 tahun di dunia? Ketika orang-orang kusta yang diusir, yang dianggap sebagai penyakit yang begitu berbahaya dan berulang, Yesus datang mendekat mereka. Ketika seorang pelacur akan dilempari batu, Yesus datang untuk memeluk mereka. Kita sebagai anggota dari kerajaan Allah, sebagai hamba-hambanya, punya tugas untuk dapat melanjutkan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai sebuah persekutuan. Bapak Ibu yang diberkati, angka yang tadi saya angkat 9 dan 6, jangan dipasangin 9 dan 6. Ini tergantung dari persepsi kita, dari cara kita melihat. Ketika kita melihat seperti ini, maka angka 9. Tapi bisa jadi ada orang lain yang melihat angka dan angka bawah yang tercipta adalah angka 6. Persekutuan kita sebagai sebuah gereja akan dapat tertata dengan baik, akan dapat bersatu dengan baik ketika kita mulai menurunkan keegoan kita, lalu mulai mengedepankan bagaimana mengerti dan memahami tentang perasaan orang lain. Tapi pasti bisa jadi tidak akan diselesaikan ketika Raja Ahasveros mau mengerti dan memahami tentang perasaannya sebagai seorang hamba. Keadaan gereja kita, persekutuan gereja kita akan terus bertahap ketika kita terus bersatu dalam satu tujuan, yaitu untuk terus memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan. Pilihannya ada di tangan kita. Mau terus tenggelam di dalam berbagai macam persepsi, dalam berbagai macam dugaan-dugaan, atau mau mencoba memahami dan mengerti tentang keadaan orang lain, sehingga persekutuan yang sudah tercipta sampai saat ini dapat terus terjaga.